Refleksi, perenungan ke dalam. Itu beda dengan anxious ya. Beda dengan anxiety. Kalau refleksi itu kan pada dasarnya lebih kepada bagaimana kita melihat. Okay, let's go. Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kawan satu arah dimanapun kalian berada. Oke, back to Satu Arah Official, ruang visi, ruang harmoni. Oke, balik lagi di channel Satu Arah Official atau Satu Arah Project ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja ya bukan kedatangan ya, kita mengundang ya. Kita mengundang narasumber yang sangat-sangat spektakuler ya. Waduh. Bahasanya kan seperti itu, Pak. Jadi terkait sebelum berangkat dari narasumber, kita kan di sini ingin ngebahas suatu fenomena terkait Gen Z kembali. Jadi supaya platform Satu Arah itu lebih dekat juga dengan Gen Z, Bapak. Jadi kita lihat dari kacamata antropologi bagaimana Gen Z itu menghadapi krisis identitas pada per hari ini. Karena kan kita tahu sendiri kan bahwa memang fenomena FOMO lah, brain rot lah, dan semacamnya kan itu pasti dilalui oleh Gen Z dan pasti dialami oleh Gen Z. Apalagi ya neo-urbanism dan semacamnya kan itu suatu fenomena yang terjadi dan memang pada nyata realitanya seperti itu. Yes. Oke, dengan fenomena seperti itu dari Satu Arah Project ini luar biasa sekali mendatangkan mengundang, mohon maaf takut salah saya, narasumber yang luar biasa, pakarnya antropolog. Belum pakar. Oke, mungkin baru perkenalan diri aja, Pak, biar lebih enak. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri saya, nama saya Fairuz. Nama lengkapnya Rifki Fairuz. Saat ini saya bekerja sebagai dosen bidang antropologi budaya di UIN Salatiga, tepatnya di program studi pengembangan masyarakat Islam di Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Oke, cukup, Pak. Ya, mungkin itu saja sih. Kalau untuk aktivitas lebihnya ya mungkin teman-teman bisa mengunjungi website islami.co dan juga penulis ulung berarti ya, Pak. Nggak ulung juga. Dan ya kegiatan belakangan ya apa ya, kegiatan-kegiatan di kampus juga meneliti dan ya melakukan pengabdian seperti yang sekarang kita lakukan ini. Oke, cukup, Pak? Ya, cukup. Oke, mungkin langsung aja ya, Bapak dan kawan-kawan Satu Arah yang menonton. Kalau kita ngomongin ini ya, Pak ya, tadi sesuai topik besarnya itu Gen Z dalam kacamata antropologi, budaya baru atau sebuah krisis identitas yang terjadi gitu. Nah, mungkin sebelum merambah ke problematiknya, mungkin dari Arif sendiri sebagai moderator di sini lebih ingin menanyakan hal terkait rumpun keilmuan antropologinya gitu. Kalau kita ngomong antropologi kan antropos dan logos gitu kan, Pak ya. Mungkin bagaimana sih makna antropologi menurut Pak Fai sendiri secara umum aja dulu gitu. Ya. Baik, saya sih sering menyebut ya kalau di kelas, ilmu antropologi itu akan terus ada selama manusianya ada. Ya. Jadi apapun yang ditinggalkan oleh manusia, baik itu dari ide, dari perilaku, maupun itu ciptaan-ciptaan atau inovasi dari manusia, itu selama apapun yang dihasilkan oleh manusia, itu dapat menjadi objek di kajian-kajian antropologi. Makanya kan lebih dekat dengan kajian humaniora yang mana artinya kan kajian-kajian tentang kemanusiaan atau yang meliputi di kehidupan manusia semacam itu. Ya, meskipun mungkin di banyak tempat juga banyak direduksi juga bahwa antropologi itu ya ilmu tentang kebudayaan gitu kan. Tapi pada dasarnya memang apapun dari apapun yang ditinggalkan oleh manusia, apapun yang diciptakan oleh manusia, apapun yang kemudian diwacanakan oleh manusia, itu juga menjadi objek dari antropologi kalau bagi saya. Oke, berarti apapun yang di legacy ya, Pak ya, atau warisan dari manusia itu sendiri itu bisa objek dari antropologi. Jadi secara tidak langsung kalau kita ngomongin legacy atau warisan berarti posisinya itu hanya budaya lokal, Pak, atau bagaimana? Enggak juga. Sebenarnya ngomongin tentang antropologi itu kan sesederhana kita berbicara tentang baju yang kita kenakan misalnya.
atau berbicara tentang kenapa Anda milih baju dengan selera kotak-kotak sementara saya milih baju dengan selera yang Saya polos. bukan pendukung Jokowi ya Pak. Saya bukan pendukung Jokowi. Udah lama sekali. Dan hal apapun yang melingkupi itu. Gitu. Misalkan kita melihat baju sebagai produk hasil dari manusia. Kalau yang definisi klasik dari Prof. Kuncharaningrat itu kan ya ilmu antropologi ilmu antropologi pada dasarnya adalah yang mempelajari tentang kebudayaan. Sementara kebudayaan itu sendiri apa itu budaya? Ya hasil dari cipta rasa dan karsa manusia. Dari kehendak manusia untuk berubah, soal inovasi, soal dorongan perubahan, soal rasa itu soal estetika, soal manusia itu bagaimana mereka punya selera, mana yang enak, mana yang enggak, mana yang indah, mana yang tidak, mana yang cantik, mana yang tidak, mana yang asik, mana yang enggak, itu kan juga menjadi bagian dari itu. Cipta rasa dan cipta manusia, soal ciptaan, soal penemuan. Jadi ya sesederhana soal kenapa saat ini, misalkan kenapa teman-teman Gen Z terutama, saya yakin Anda pasti kebanyakan suka makan seblak misalkan. Kenapa seblak itu happening sekarang, itu juga bisa diperbincangkan dalam rumpun antropologi. Atau kenapa sekarang banyak makanan-makanan, Anda misalkan kalau suka makan makanan Korea, ramyeon misalkan, atau apa, kenapa itu bisa sampai ke sini? Kenapa kita memilih untuk lebih suka dengan makanan dari Korea misalkan? Itu dapat menjadi objek di dalam kajian-kajian di antropologi, sehingga ya mau itu dari sisi estetikanya, mau itu dari sisi perilakunya, dari sisi bagaimana kehendak manusia dalam memunculkan selera, memunculkan mewujudkan keinginannya, dorongan-dorongan soal karsa tadi ya. Jadi ya apapun itu, bahkan soal teknologi juga, soal perkembangan smartphone, perkembangan teknologi AI misalkan yang akhirnya mempengaruhi perilaku kita. Jadi apapun, makanya sebenarnya luas sekali memang. Mungkin untuk sedikit disclaimer ya, saya perlu menekankan juga bahwa kajian-kajian saya belakangan ya soal masyarakat urban, agama dan masyarakat perkotaan, terus juga agama dan modernisasi semacam itu. Makanya memang ketika bicara tentang wah ini pakar antropologi yang mana? Aduh, ya, karena banyak sekali. Oke, berarti tadi ya kawan-kawan satu arah, jadi berangkat dari definisi secara sederhananya lah ya, terkait antropologi secara umum. Mungkin dari Furqan sendiri ingin menyandarkan berarti sekarang dalam hal konteksnya objek Gen Z pada hari ini gitu Pak. Bagaimana antropologi itu melihat fenomena Gen Z pada saat ini Pak, terkait krisis identitas, terus kemudian budaya-budaya mungkin lebih condong meniru budaya barat gitu loh, padahal secara tidak langsung ya kita Islam gitu, secara langsung di Indonesia kan kita mayoritas Muslim dan semacam, tapi yang ditiru ada yang dikiblatkan itu adalah budaya barat. Nah itu bagaimana dari kacamata antropologi Pak? Dari kacamata antropologi itu sebenarnya natural saja. Natural saja. Sangat sederhana. Natural saja, itu merupakan sebuah proses alamiah dari babakan generasi ke generasi gitu ya. Cuman memang kalau kita berbicara soal Gen Z ya, memang soal Gen Z dan identitas itu adalah tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita berbicara tentang identitas, pertanyaan utama yang penting untuk diajukan adalah kenapa identitas tertentu itu muncul dan apa saja yang mengkonstruksi identitas itu sehingga memunculkan sebuah identitas yang unik. Katakanlah tadi misalkan ketika Gen Z itu lekat dengan stereotip atau mungkin lekat dengan identitasnya sebagai generasi yang vokal misalkan, atau lekat dengan stereotip Gen Z itu identitasnya adalah generasi yang selalu gelisah, selalu anxious, semacam itu kita perlu untuk menelusuri gitu tentang bagaimana itu terbentuk, bagaimana itu terkonstruksi, dan apa saja faktor-faktor yang melatar belakanginya. Seperti itu. Tadi Mas Furqan mencontohkan ya tentang bagaimana Gen Z itu sering dianggap bahwa dia ini identitasnya itu sering berkiblat ke luar.
Kalau ke barat, saya kira tidak terlalu barat juga kalau anak-anak Gen Z sekarang, karena sebenarnya kita sedang menyaksikan kebangkrutan dunia barat. Kita pun sedang menunggu-nunggu. Iya. Ya, maksudnya anyway, tidak mesti barat ya. Maksudnya misalkan ketika teman-teman misalkan yang dari Gen Z gemar dengan budaya Korea misalkan, atau mungkin generasi saya pun juga dari dulu sampai sekarang gemar dengan budaya-budaya Jepangan misalkan, kan semacam itu kan. Itu tidak lain memang karena perkembangan dari teknologi dan juga perkembangan arus informasinya. Gen Z yang saya tahu lahir dari akhir 90-an, mungkin 98 atau 99 sampai 2012-an. Di dekade-dekade itu merupakan dekade yang memang sangat kencang sekali perkembangan teknologi informasi, terutama juga arus informasi yang mengiringi itu gitu. Saya lahir di awal 90-an dan saya masih mengalami ketika media-media yang kita nikmati itu medianya masih analog. Dalam artian masih kita nonton TV misalkan, itu kita tidak yang terkoneksi secara langsung pada dasarnya. Dan itu pun satu arah kan gitu, tidak yang interaktif. Sementara Gen Z lahir sudah mengenal internet. Kalau sering saya istilahkan itu Gen Z itu lahir itu lebih duluan terkena sinyal wifi daripada dengar adzan gitu. Sehingga arus informasi yang mengiringi kehidupan teman-teman Gen Z itu memang sangat deras sekali. Ditambah lagi juga keberadaan new media ya, sebagai media baru itu. Maksudnya media baru itu dalam hal ini definisinya adalah media yang memang sifatnya real time dan ada bisa saling exchange atau saling bertukar informasi, interaktif semacam itu, sehingga cepat sekali. Sehingga kalau saya boleh membandingkan ya, saya dikonstruksi oleh informasi-informasi yang saya dapat, tapi informasi-informasi yang saya dapat itu pada dasarnya ya memang bisa memilih tapi terbatas. Karena apa? Karena ya satu arah. Saya melihat atau saya membaca koran atau majalah ya di hari itu, yang ada hari itu, atau majalah yang ada di minggu itu. TV pun juga saya nggak bisa tuh untuk memilih. Makanya dulu di generasi saya itu banyak yang nggak suka kalau diajak pergi sama orang tuanya di hari Minggu pagi. Karena apa? Kita akan kelewatan informasi yang ada di situ. Nonton TV, nonton kartun segala macam. Kita nggak punya kesempatan untuk mengatur besok kita mau nonton lagi episode ini gitu kan nggak bisa. Sementara kehadiran media baru itu sama sekali mengubah itu semua gitu, dari perilaku. Anda misalkan ketinggalan nonton Liga Champions tadi malam atau ketinggalan nonton Piala Dunia di YouTube masih ada gitu. Di YouTube masih ada. Tidak cuma highlight, full match juga cari gitu. Jadi sehingga secara kediriannya itu seperti punya kuasa gitu. Jadi kayak seperti punya kontrol ibaratnya semacam itu. Itu makanya nggak heran kan kemudian teman-teman Gen Z juga pada akhirnya dikenal juga sebagai generasi yang mungkin vokal, yang yang tidak suka untuk memendam aspirasinya, jadi disampaikan gitu. Juga kalau kaitannya dengan soal pembentukan identitas tadi ya karena memang sedemikian banyaknya pilihan opsi, sedemikian banyaknya pilihan opsi soal referensi dalam pembentukan diri itu. Sekalipun katakanlah anak Gen Z masih banyak juga yang ada di pesantren, jangan salah. Tapi internet itu tidak bisa, maksudnya internet itu sangat sangat mudah sekali untuk menembus sekat-sekat semacam itu. Apalagi tidak bisa dipisahkan dari gadget, dari smartphone misalkan atau dari internet. Sehingga sekalipun katakanlah anak Gen Z ada di pesantren, tapi dia tidak benar-benar terputus tuh sama yang ada di luar. Tetap harus informasi soal soal idolanya, harus informasi tentang apa yang terjadi di luar sana.
tentang apa yang terjadi di komunitas hobinya, itu masih bisa tuh dia mengikuti. Jadi sehingga referensi untuk menjadi apa itu di kalangan Gen Z makanya sangat luas sekali. Makanya kan mungkin bisa kita bilang identitasnya itu sangat fluid atau sangat cair. Oke. Gitu. Oke, luar biasa banget. Ya. Jadi secara tidak langsung ini apa ya, terkait Gen Z yang mana emang krisis identitas dari kacamata antropologi itu natural aja gitu ya. Ya. Natural atau fan-fan aja sebenarnya ya. Natural yang dimaksud itu bagaimana, Pak? Oke, natural yang dimaksud adalah itu terjadi secara alamiah. Oke. Bahwa memang ya generasi yang dilahirkan di masa-masa tertentu juga pasti akan beriringan dengan perkembangan yang terjadi di masa itu. Dalam artian natural seperti itu. Oke. Tapi apakah itu fine-fine saja? Nah, gini, ya mungkin lebih tepatnya tantangan yang dihadapi di masing-masing generasi itu pasti akan berbeda-beda. Kalau di tantangan yang terjadi di generasi Z atau di teman-teman Gen Z, itu kan pasti akan berbeda dengan tantangan yang dialami oleh generasi saya. Saya mengidentifikasi diri sebagai generasi milenial. Itu kan. Kalau tantangan di generasi-generasi saya, mungkin tantangannya apa? Soal barangkali mungkin soal daya kreativitas, atau mungkin juga tantangannya soal bagaimana warisan dari bagaimana cara orang tua dari teman-teman milenial ini membesarkan, gitu kan? Itu kan pasti kebentuk. Generasi saya itu saya mengidentifikasikan, tapi ini personal sekali ya, saya mengidentifikasikan sebagai generasi yang tantangannya itu cukup gampang antara kamu mau tetap stay di akar tradisional yang kamu berasal gitu, atau kamu ingin menceburkan diri ke dalam arus besar modernisasi. Itu di generasi saya itu masih ada di dilematis. Masih ada di antara dua itu gitu. Karena ya kami masih menyaksikan gitu bagaimana tradisi zaman dulu dilakukan, masih menyaksikan zaman-zaman sebelum ada smartphone, masih menyaksikan zaman-zaman sebelum ada internet, itu masih tergambar gitu. Tapi juga bakal tetap tetap memastikan juga gitu loh, Pak, tetap menangi juga gitu yang akan datang gitu kan. Sementara kalau di teman-teman Gen Z itu saya kira gambaran-gambaran tentang tradisionalitas itu sudah mungkin masih mengalami, tapi tidak sehidup seperti yang dialami oleh teman-teman milenial gitu. Sehingga tantangannya lebih kepada bagaimana mereka itu berhadapan dengan arus informasi sedemikian besar, sedemikian luas, sedemikian cepat. Dan tantangannya adalah untuk menemukan soal diri yang otentik itu yang kayak gimana gitu. Kalau bagi saya tantangannya teman-teman Gen Z seperti itu. Oke, berarti secara langsung ini langsung aja ya, Pak ya. Karena tadi ngebahas tentang tantangan, by the way ngomongin tantangan kan tapi harus ada mungkin kiat-kiat atau solusi. Nah, mungkin menurut dari Pak Faiz sendiri gimana tuh? Mungkin dari teman-teman Gen Z untuk menghadapi pencarian jati diri dan semacamnya itu bagaimana? Begini, kita mulai dari tantangannya dulu kan. Tantangannya sekarang itu kan banyak sekali, mulai ancaman untuk konsentrasi yang sekarang teman-teman Gen Z katanya nggak bisa lama menikmati sesuatu. Attention span, attention span-nya pendek. Jadi katanya nggak betah untuk baca buku lama-lama atau baca jurnal lama-lama, itu nggak betah. Terus juga tantangannya juga, teman-teman Gen Z itu juga mengalami yang namanya menurut saya, tapi ini ada juga penelitiannya, gejala-gejala anonimitas gitu. Anonimitas itu maksudnya begini, karena Anda hidup itu sudah sedemikian bersatu dengan internet, dengan media itu ya, sehingga Gen Z itu punya gambaran tuh soal memiliki identitas yang berlapis. Jadi katakanlah mungkin kalau secara contoh kasarnya ya, teman-teman Gen Z itu sangat sadar bahwa kalau saya di dunia real saya beridentitas ini, sementara ketika saya menceburkan diri di dunia maya atau di internet itu saya menggunakan identitas yang ini gitu. Kalau teman-teman Gen Z itu kan sadar itu. Kalau teman-teman di milenial itu kan
nggak semuanya sadar soal itu. Ya. Karena apa, teman-teman di apalagi generasi apa ya, generasi X, generasi milenial gitu kan, boomers, generasi boomers dan seterusnya itu, ketika mereka ada di internet itu kan mereka masih menampilkan sosok diri mereka seperti yang ada di offline. Oke. Itu generasi pengguna awal sosmed tuh kayak gitu. Yeah. Jadi ya di offline kayak gimana itu nggak jauh beda. Kemudian ketika dipindah di online. Virtual. Jadi sama nih gitu. Penamaan nama profil lah, apa itu kan ya sama. Atau dari cara perilaku penggunaannya juga generasi milenial dan sebelumnya itu biasanya online itu ya untuk menunjukkan sebagian diri kita yang ada di dunia nyata gitu. Yeah. Soal keluarga juga kadang kita post, soal soal kesibukan kita juga kita sering post kayak gitu. Tapi kalau Gen Z atau Gen Z itu sangat sadar sekali dengan image atau dengan konstruksi identitas yang berlapis. Makanya saya tidak heran kalau misalkan teman-teman dari Gen Z itu mungkin tidak hanya punya first account, second account, mungkin third account, fourth account gitu. Karena memang ada peluang, ada potensi, dan juga ada kesadaran untuk memilah bahwa ini saya yang ada di dunia nyata, di offline, yang mana saya harus bertindak seperti apa, harus berunggah-ungguh seperti apa, dengan saya yang ada di dunia maya, yang mana mungkin saya di situ ingin sebebas-bebasnya atau ingin menyeleksi teman-teman terdekat yang bisa mengakses saya dan seterusnya gitu. Kesadaran itu ada kalau di teman-teman Gen Z. Itu kan juga tantangan tuh. Ya. Makanya kalau ditanya soal tips sedikit naif memang. Oke. Tetapi saya masih cukup percaya teman-teman Gen Z itu, dan ini juga pada dasarnya juga teman-teman Gen Z juga lakukan kan. Ya. Akhirnya apa? Sebenarnya belakangan itu kajian-kajian tentang filsafat eksistensialisme. Itu belakangan jadi booming lagi kan. Iya, Pak. Soal stoik misalkan, menjadi stoik, atau katakanlah soal atau mungkin buku-buku atau mungkin podcast-podcast tentang self help yang mana membantu untuk menyelam ke diri sendiri. Itu kan juga sebenarnya teman-teman Gen Z juga pada suka. Iya. Jadi yang tadi saya bilang ini mungkin sedikit naif, tapi saya masih percaya teman-teman Gen Z itu kiatnya adalah ya untuk terus mencari ke dalam gitu. Karena kalau soal keluar itu udah selesai mereka. Udah. Saya tuh bahkan pernah ketemu dengan salah satu anak dari senior saya ya di Jogja gitu. Ya, refleksi, perenungan ke dalam. Itu beda dengan anxious ya. Beda dengan anxiety. Kalau refleksi itu kan pada dasarnya lebih kepada bagaimana kita melihat ke dalam, mengevaluasi gitu. Kalau anxious atau anxiety yang sering kalian ini alami gitu, itu kan lebih kepada kalian mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, atau kalian mengkhawatirkan sesuatu yang itu mungkin di luar jangkauan kalian untuk mengubahnya kan gitu. Tapi kalau refleksi lebih ke kita mengevaluasi ke dalam. Berarti secara tidak langsung memang lebih mencari jati diri kita ya Pak ya, sambil memperdalam atau memperbanyak refleksi. Cuman di refleksi itu kan kita harus diimbangi dengan aksi nggak sih Pak? Kan kebanyakan kan selalu berhenti di planning lah, di perencanaan, di refleksi dan semacam. Jadi memang tanpa disondingkan dengan aksi itu sendiri. Mungkin lanjut aja ya Pak ya, mempersingkat waktu kita. Mungkin ini sih Pak, kalau dari Arif sendiri tuh gundah gulananya tuh kan terkait realitas yang ditabrakkan dengan idealisme kan pada saat ini kan. Mungkin lebih ke nilai sih Pak. Nilai apa sih mungkin kalau dari Pak Faiz sendiri yang harus dipertahankan dan itu memang harus tetap direlevansikan di era sekarang terkhusus Gen Z gitu. Itu kira-kira apa? Soal nilai? Ya, soal nilai. Kalau bicara tentang value, untuk Gen Z ini agak sulit pertanyaannya.
value yang mungkin bisa teman-teman pegang lah ya. Menurut saya being authentic. Oke. Be authentic and be the best version of yourself itu. Oke. Jadi kadang kalau tadi yang disebut juga ya, yang tadi disebut juga itu kan soal kadang itu antara aspirasinya sama idealismenya itu kan nggak match, nggak nyambung, sehingga kemudian yang terjadi apa, kekecewaan, tadi anxiety, anxious. Percayalah bahwa teman-teman itu sering mengalami anxious atau terjadi anxious itu kan seringkali karena memang terlalu banyak data untuk di-compare. Teman-teman di Gen Z itu ya karena kemudahan informasi, itu kan jadi terlampau banyak data, terlampau banyak tahu, gitu. Yang mana kadang itu juga mengakibatkan tadi kondisi anxious. Aku kok nggak bisa ya jadi kayak gitu. Aku kok nggak bisa ya untuk mengikuti itu. Nah, teman-temanku sekarang udah pada di titik ini, aku kok kayaknya masih gini-gini aja, gitu kan. Yang mana ya tadi bagi saya itu bisa value yang bisa dipegang adalah jujur aja, be authentic gitu. Menjadi authentic itu maksudnya menjadi diri sendiri. Ya kenapa sih kalau misalkan teman-teman yang lain udah pada di level ini, saya juga dalam hal tertentu saya juga mungkin melakukan ini, atau mungkin ada banyak hal yang teman-teman nggak nyadar, teman-teman nggak tahu, saya juga lakukan, sehingga akhirnya saya masih ada di posisi ini. Semacam itu. Atau juga menjadi, ya yakinlah bahwa Anda bisa untuk menjadi versi terbaik diri Anda, gitu kan. Being the best version of ourselves, gitu. Jadi bahwa ya versi terbaik dari saya, ya inilah gitu versi terbaik. Jadi menjadi otentik, menjadi versi terbaik. Ya kalau mau dibilang dari sisi aksinya, ya akhirnya soal value tentang perjalanan itu panjang. Perjalanan manusia, tutup bukunya itu sampai meninggal. Gitu. Jadi ya kalau selama Anda belum meninggal, ya itu perjalanan itu masih akan tetap terus berlanjut. Gitu. Nggak ada yang kemudian kok finalnya, saya sekarang udah jadi dosen, finalnya di sini, ya belum tentu. Belum tentu. Ketika Anda di stage tertentu pun juga nanti pasti tantangannya juga akan ada lagi. Berarti emang balik lagi ya, gitu. Be yourself gitu ya, Pak. Iya. Sama be authentic atau ya menjadi diri sendiri yang unik gitu ya, Pak. Oke, mungkin menjelang akhir, Pak. Mungkin kita lebih coba untuk memperluas cakrawala lagi lah kita. Dan ngebahas Indonesia nih. Mungkin ini berusaha dari Furqan sendiri sambil catatan Furqan, terus kemudian menyingkronkan tadi yang kita bahas terkait kalau mungkin jika Bapak diminta terkait fenomena atau keadaan dinamika Indonesia pada hari ini gitu, mungkin dengan satu konsep antropologi gitu, mungkin konsep apa yang relevan dan cocok? Konsep yang relevan, yang cocok untuk ya mungkin fenomena Gen Z di Indonesia pada hari ini. Kalau ngomongin tentang wacana di dalam antropologi itu kan sebenarnya banyak wacana-wacana yang bisa untuk digunakan untuk menilai teman-teman Gen Z sekarang. Misalkan seperti konsepnya, saya agak lupa, tapi kalau nggak salah konsepnya Bourdieu, Pierre Bourdieu itu salah satu, sebenarnya dia bisa kita bilang ya pemikir gitu ya, filsuf dari Prancis gitu, yang dia mengkonsepkan tentang simulakra atau kehidupan simulasi. Kehidupan simulasi. Ya itu tadi yang seperti yang kita bahas soal bagaimana Gen Z itu sangat sadar bahwa selain di kehidupan nyata offline ini ada kehidupan lain, gitu kan, sehingga kemudian dia punya alter ego, punya identitas berlapis dan seterusnya. Tapi mohon maaf ya, ini kenapa saya tiba-tiba terpikirkan, saya mungkin tertukar antara Baudrillard sama Pierre Bourdieu karena namanya hampir mirip-mirip. Tapi kurang lebihnya antara keduanya itu juga layak untuk banyak dibaca tentang konsep-konsep seperti tadi simulakra, simulasi gitu kan. Terus juga tentang hiperrealitas, bahwa realitas-realitas yang sekarang kita lihat itu kan, kalau dulu zaman analog itu ya realitas itu ya satu, dalam artian ya kehidupan realitas ini nyata. Atau mungkin kemudian ketika ditangkap oleh kamera, ditangkap oleh layar televisi, terus kemudian itu menjadi representasi dari dunia nyata ini. Tapi kalau di
teman-teman Gen Z itu kan kita mengalami yang namanya hiperrealitas gitu. Realitas yang mungkin tidak pernah terbayangkan. Maksudnya apa, seperti AI gitu kan. Atau mungkin ide-ide, terutama ini banyak muncul di iklan-iklan misalkan. Atau banyak muncul di tayangan-tayangan film, tayangan-tayangan science fiction, fantasi gitu-gitu kan. Yang akhirnya apa? Akhirnya itu mempengaruhi tentang bagaimana cara kita berpikir dan menghadapi dunia ini. Siapa di sini mungkin teman-teman ada yang barangkali, kalau Mas Furkan nakama bukan? Nakama bukan? Suka One Piece gak? Oh, tidak. Oh, enggak. Saya Naruto mungkin. Oke, Naruto. Naruto aja kita. Ya mestinya kan gini ya, banyak referensi-referensi dari realitas rekaan buatan itu yang kemudian kayak menginspirasi, pengen jadi semacam itu, pengen jadi kayak Iron Man, pengen jadi kayak superhero dan lain sebagainya. Itu juga menjadi konsep-konsep kunci kalau dalam antropologi yang bisa digunakan untuk melihat tentang bagaimana kehidupan teman-teman Gen Z sekarang. Itu banyak mewujudkan di bagaimana aspirasi-aspirasi teman-teman Gen Z, terutama mungkin yang perempuan, untuk versi kecantikan seperti apa yang sekarang muncul. Kalau mungkin dulu zaman saya referensi kecantikannya itu kan seperti orang bule gitu kan, berkulit putih, hidung mancung, rambut pirang. Kalau sekarang mungkin lebih ke Asia-Asiaan gitu kan, glowing, Jepang, Jepangan, kayak Korea-Koreaan semacam itu. Jadi karena adanya, karena ditunjukkannya realitas yang hyper, yang maksudnya realitas yang yang melampaui, yang ibaratnya kalau saya istilahkan mungkin too good to be true gitu kan. Jadi kan aspirasinya itu akhirnya jadi bermacam-macam semacam itu. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu boleh lah. Tepuk tangan dulu. 1000 yang nonton ini, Pak. Oke, dari kawan satu arah, kita udah ngalor ngidul tadi, sangat menyelami keilmuan terkait antropologi terkhusus dan objeknya itu Gen Z. Mulai dari bagaimana kita itu sebagai virtual self di dunia maya, kemudian bagaimana kita juga menemukan konvensional self kalau saya ingin nyebut di dunia nyatanya seperti itu. Dan dengan tadi yang didawuhkan oleh pakar kita, be unique, apa tadi Pak? Be yourself, be authentic, ya seperti itu. Oke, mungkin karena ini sudah menjelang akhir Pak, soalnya ini kalau kita lanjut terus kayak sampai subuh Pak. Gitu kan. Mungkin ada nggak sih pesan untuk Gen Z yang sedang nonton, kemudian harapan-harapan dari Pak Faiz sendiri apa? Mungkin pesan untuk membangun supaya dari mereka tuh mungkin lebih menemukan jati diri mereka, menjadi unik dan menjadi diri sendiri. Silakan Pak. Yang pertama, teman-teman bisa untuk selalu berpegangan dengan nilai-nilai yang ada di sekitar Anda. Tidak melulu pasti dari keluarga, enggak, bisa juga dari guru atau mungkin dari role model kalian. Jadi kalau kalian misalkan suka sama satu idol atau apa, enggak masalah selama kalian bisa mengambil nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai yang positif dari mereka gitu. Kalian suka sama sosok kiai misalkan atau tokoh agama, atau mungkin suka sama satu tokoh tertentu, ambillah nilai yang mereka pegang gitu. Sehingga itu bisa menjadi pegangan. Tidak mesti melulu dari nilai tradisional keluarga, tidak melulu dari nilai-nilai agama juga, nggak harus selalu dari situ gitu. Karena apalagi Gen Z juga pun sekarang kan dipertontonkan juga kan dengan anomali-anomali yang ada, dengan kontradiksi yang ada gitu. Mengidolakan satu sosok agamawan, ternyata kepleset juga gitu kan. Apalagi ada fenomena cancel culture sebagainya dan segala macam gitu. Dan mungkin kalau untuk sebagai penutup, saya belakangan nemu satu quote yang menurut saya cukup menarik, tapi saya lupa juga itu dari siapa. Jadi pesan untuk teman-teman Gen Z, until death, all defeat is psychological. Jadi sampai pada titik kita mati, semua kekalahan-kekalahan itu hanya sifatnya psikologis. Jadi tidak perlu diratapi dan tidak perlu untuk ditangisi terus-terusan. Gitu aja. Berarti enjoy aja ya Pak ya. Oke, tepuk tangan lagi boleh.
Oke, gitu aja kawan satu arah dimanapun kalian berada. Yap. Mungkin kita udah menjelang akhir juga. Tadi sudah ngalor dulu mulai dari antropologi secara umum, terus bagaimana suatu antropologi itu dihadapkan atau diobjekkan dengan Gen Z, realitasnya dan semacamnya. Bagaimana Gen Z itu harus, karena fenomena itu adalah natural aja ya Pak, sifat alamiah atau tragedi alamiah yang harus kita hadapi, karena kita nggak bisa menghindari itu semua. Ya. Jadi- Kita sedang ada di babakan sejarah itu. Oke, Gitu, iya, kita menjadi pelaku sejarahnya kan. Ya. Gitu. Terus kita harus menjadi diri sendiri, be yourself dan be uniquely atau be authentic itu tadi. Oke. Yep. Saya ada kata-kata juga ini Pak. Oke. Kalau saya mengutipnya dari Clifford Geertz, Ah. saya menukil dari beberapa searching guru sejuta umat yang tadi Yep. Google gitu. Jadi manusia itu adalah makhluk terikat dalam jaring-jaring makna yang ia ciptakan sendiri. Jadi bagaimana kita terbentuk itu adalah dengan konsumsi-konsumsi yang kita hadapi atau paparan-paparan informasi yang kita konsumsi setiap hari. Mungkin gitu aja Pak. Dan saya terima kasih banyak atas Ya, waktunya. terima kasih. Ya, semoga video ini bermanfaat dan banyak nanti yang mungkin nonton gitu. Dan sampai jumpa di lain kesempatan dan lain waktu. Saya Muhammad Arif Furqon sebagai moderator atau co-host di Satu Arah Official. Dan saya Rifki Virus. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu arah Indonesia, ruang visi, ruang harmoni itu ya Pak. Kita bareng, kita Oke, bareng. oke. Kita bareng. Oke. Ruang visi, ruang harmoni. Oke. Oke, kapan lagi kan? Satu arah Indonesia, Ruang visi, ruang harmoni. harmoni. Oke. Thank you. Terima kasih. Udah Kal.